Terima kasih Kak. Mari kita lanjut lagi ke alur cerita Wu Yingsan Qiandao. Qin Li telah berada dalam kekacauan baru-baru ini. Keluarga Mao dan Li telah berulang kali menyerang industri keluarga Qin. Keluarga Qin sekarang malu untuk melawan dan telah kehilangan banyak pasar. Senjata yang memelihara niat pedang dibawa keluar oleh pihak lain, yang menarik antusiasme para pejuang utama. Keluarga Li tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan sekarang kota Linan berbicara tentang senjata keluarga Qin tidak sebagus milik keluarga Li. Rumor ini mengerikan. Senjata keluarga Qin selalu menarik prajurit dengan kualitasnya, tetapi mereka juga lebih mahal untuk diproduksi dan lebih mahal untuk dijual. Tetapi jika dari mulut ke mulut runtuh, semua orang berpikir bahwa senjata keluarga Li lebih baik, siapa yang akan membeli senjata keluarga Qin? Harganya bisa dikurangi. Biaya keluarga Li lebih rendah, dan dalam perang harga, keluarga Qin menemui jalan buntu. Sial, keluarga Li tidak pernah membuat pencapaian apapun dalam pembuatan senjata, tetapi saya tidak tahu di mana menemukan orang-orang berbakat, tidak hanya kualitas senjata yang telah sangat meningkat, tetapi hanya itu, keluarga Qin masih bisa mengalahkannya. Tapi senjata mereka dipelihara oleh niat pedang, yang membuat senjata keluarga Qin menjadi kerdil. Qin Li merasakan krisis besar. Dia merasa bahwa keluarga Mao dan Li memiliki niat lain terhadap keluarga Qin kali ini. Tidak sesederhana menekan bisnis keluarga Qin. Mungkin, mereka ingin memecah keluarga Qin secara langsung. Tuan Qin, pedang yang baru ditempa ada di sini. Suara pelayan itu menyela pikiran Qin Li. Qin Li kembali sadar, melihat pelayan yang datang dengan kotak itu, dan berkata, apa yang dikatakan ahli pedang. Kualitas berada pada level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dalam hal kualitas saja, itu pasti pedang terbaik di kota Linan, tetapi dalam menghadapi pedang yang terkontaminasi dengan niat pedang. Hati, jawab pelayan itu. Qin Li menghela nafas, dan ahli pedang berkata demikian, yang menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki harapan. Dari hasil seperti itu, Qin Li juga bisa menebak bahwa senjata yang dipelihara oleh niat bela diri hampir tidak dapat dilampaui oleh keahlian keluarga Qin saja. Kirimkan sejumlah uang kepada ahli pedang dan katakan pada mereka bahwa aku tidak menyalahkan mereka. Itu bukan salah mereka. Qin Li turun dan menginstruksikan pelayannya untuk berbicara dengannya, sambil meraih pedang di dalam kotak. Tapi sebelum tangannya menyentuh pedang, pupil matanya tiba-tiba mengecil, suaranya berhenti tiba-tiba, dan kemudian dia meraih pedang di dalam kotak. Pedang diayunkan di tangannya, dan ada ledakan kekuatan. Dan dia bisa merasakan bahwa kekuatan melonjak ke pedang, yang lebih sesuai dengan pedang. Niat pedang, seru Qin Li, tidak bisa mempercayainya. Alasan mengapa senjata yang memelihara niat bela diri lebih baik adalah karena akan membawa beberapa efek dari niat bela diri, seperti dinginnya niat pedang. Lebih penting lagi, niat bela diri juga Taoisme, senjata dengan Taoisme secara alami dapat lebih sesuai dengan kekuatan yang ada antara langit dan bumi, artinya, itu lebih sesuai dengan kekuatan seorang pejuang. Bagaimana mungkin Qin Li tidak percaya, dan mengganti pedang lain, masih merasakan hal yang sama. Dia sudah cukup yakin bahwa pedang ini terkontaminasi dengan niat pedang, dan itu adalah niat pedang yang sangat bagus. Napas Qin Li menjadi cepat, dan dia bertanya kepada pelayan itu dengan mendesak, apakah ahli pedang itu menyadari niat pedangnya. Beberapa pelayan menatap kosong ke arah Qin Li. Qin Li juga bereaksi, tidak mungkin ahli pedang itu bisa memahami maksud pedang. Dia berpikir baru-baru ini menginstruksikan keluarga Qin untuk menemukan seorang seniman bela diri dengan niat bela diri, mungkinkah orang-orang di bawah telah menemukannya? Apakah Anda menemukan seorang prajurit dengan niat pedang? Hehe, jangan bilang, Anda ingin memberi saya kejutan. Qin Li tertawa. Tuan Qin, berarti pedang ini telah dipelihara oleh niat pedang? Pelayan itu bertanya dengan bingung. Hahaha, kamu masih berpura-pura. Bawa seniman bela diri dengan niat pedang, aku pasti akan berterima kasih. Qin Li tertawa. Apakah Tuan Qin salah memahami sesuatu? Keluarga Qin tidak pernah menemukan Sword Intent Warrior. Pedang ini dikirim setelah dilemparkan, dan mereka tidak pernah dipelihara oleh Sword Intent Warrior. Pelayan itu bertanya dengan hati-hati. Qin Li sedikit mengernyit. Apakah yang kamu katakan itu benar? Terima kasih. Berapa banyak dari kita yang berani berbohong kepada Tuan Qin, kata pelayan itu. Apa yang terjadi dengan niat pedang? Tanya Qin Li. Ini, Tuan Qin, apakah itu benar-benar memiliki niat pedang? Pelayan itu bertanya dengan curiga.
Qin Li menatap orang-orang ini, yakin bahwa mereka tidak berbohong. Namun, dia tidak akan pernah melihat Jianyi salah. Bagaimana situasinya sekarang? Apakah mungkin untuk melemparkan pedang untuk melemparkan niat pedang? Kamu bilang kamu membawanya setelah casting, tanya Qin Li. Iya, karena Tuan Qin sedang terburu-buru, kecuali Supaman menghentikan kami sejenak, mengambil 2 pedang dan pergi, dan kami tidak membuang waktu. Qin Li mengerutkan kening, apakah benar melemparkan pedang menciptakan niat pedang? Adapun Su Wuzu, meskipun dia sedikit kesal dengan tindakannya, dia mengabaikannya. Su Wuzu sering melakukan ini, hanya untuk merampok beberapa barang demi uang. Terlebih lagi, tidak mungkin untuk memberi makan pedang untuk sesaat. Dibutuhkan waktu untuk memelihara pedang yang tajam, kecuali niat pedang itu benar-benar menakutkan, maka dimungkinkan untuk memeliharanya sejenak. Su Wuzu jelas tidak mungkin. Jadi Qin Li berpikir sejenak dan berkata, aku akan pergi ke ruang pengecoran pedang. Juga, kamu harus menggunakan pedang ini dengan baik, sehingga keluarga Li akan lengah. Setelah berbicara, Qin Li mengambil pedang dan bergegas menuju ruang casting pedang. Su Wuzu tidak tahu ini, dia berkeliaran di sekitar Qin Mansion saat ini. Tentu saja, kedua pedang itu benar-benar memberinya 10 tetes cairan, yang membuat Su Wuzu ingin menelan semua pedang itu. Benar saja, logam temper itu lebih baik. Berjalan di sepanjang jalan, Su Wuzu tidak lupa mencari logam. 2 pegangan besi di pintu gerbang, robohkan. Ada bingkai tembaga di ruangan itu, dan saya mengambilnya. Beberapa lonceng di bawah atap, gali. Sederet pisau dapur di dapur, dipinjam. Setelah beberapa pencarian, ada 20 tetes cairan berwarna darah di mangkuk hitam. Tidak apa-apa, 20 tetes sudah cukup bagiku untuk menaikkan ki dan darah tingkat ke-5. Jika aku menelan gudang senjata, budidaya tingkat ke-9 sudah cukup untuk lusa. Namun, budidaya 9 lapisan yang diperoleh seharusnya tidak cukup dalam kompetisi besar. Su Wuzu bergumam, 10.000 tael perak, itu tidak murah untuk orang lain. Saya harus meningkatkan kekuatan saya tidak tahu apakah cairan dalam mangkuk hitam itu bisa. Anda tidak bisa langsung memecahkan kemacetan dan menerobos ke alam yang diperoleh. Yah, mari kita juga bertanya tentang ranah anak-anak dari keluarga bangsawan Dabi. Memikirkan hal ini, Su Wuzu berjalan perlahan menuju hutang. Setelah sehari, keanehan dan kebingungan di dunia ini telah banyak berkurang. Pada saat ini, Su Wuzu telah menyesuaikan mentalitasnya. Sejak Anda datang ke dunia ini, Anda harus mengikuti aturan dunia ini. Orang normal, siapa yang tidak ingin hidup enak, tetapi di dunia ini, Anda harus cukup kuat untuk hidup dengan baik.